Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi sekalian, rahimani rahimakumullah jami'an. Semoga kita semua senantiasa berada di atas limpahan hidayah taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran mata kuliah PAI, Pendidikan Agama Islam, khusus bagi rekan-rekan mahasiswa Nusa Mandiri. Baik, hari ini merupakan pertemuan kedua ya di perkuliahan kita. Adapun materi yang akan kita kupas nanti adalah masalah akidah ya, masalah eksistensi atau pandangan manusia terhadap eksistensi ketuhanan. Namun sebelumnya perlu kiranya kita belajar adab terlebih dahulu ya. Belajar adab dalam menuntut ilmu ya, karena ilmu tanpa adab itu kurang berkah ya. Dengan adab itu kita tahu ya alur-alur atau rambu-rambu dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama ya. Dan ilmu agama ya sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya, bahwasanya agama adalah salah satu sarana yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menelusuri suatu jalan di mana jalan tersebut adalah dalam rangka menuntut ilmu agama, maksudnya adalah ya maksudnya ilmu agama, maka dimudahkan baginya untuk masuk untuk menelusuri jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini merupakan momentum yang tepat bagi kita ya untuk bisa meluruskan niat kita dalam belajar ya. Karena belajar ilmu agama merupakan ibadah. Ya, setiap ibadah tentunya harus dilandasi dengan keikhlasan. Ya, tanpa keikhlasan maka amalan apapun bentuknya, ya kan, maka dia akan tertolak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk mengikhlaskan dan memurnikan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rekan-rekan sekalian, kita kalau ingin sukses dalam menuntut ilmu, ya tentunya kita berkaca kepada orang yang sudah sukses. Ya, siapapun ya secara tabiat tentu melihat ya, kalau dia ingin sukses, dia ingin berhasil, lihat siapa yang sudah berhasil. Bagaimana kiat-kiat mereka yang berhasil itu bisa meraih cita-citanya. Nah, kita selaku umat Islam ya tentunya mendambakan mengidolakan, kemudian berkuduah meneladani para ulama-ulama yang betul-betul mumpuni dalam bidangnya, mumpuni dalam ilmunya, ya kan? Nah, salah satu di antara mereka adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya, kenal kan ya dengan Imam Asy-Syafi'i? Ada yang nggak kenal ini, teman-teman? Ya, maksudnya walaupun nggak kenal dengan fisiknya, ya paling tidak ya namanya, ya namanya dan kemasyhuran ya ilmunya sampai sekarang kita rasakan ya. Baik, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ya salah satu imam mazhab yang 4 dalam fikih ya. Beliau memberikan nasihat kepada kita ya, selaku penuntut ilmu, ada beberapa kiat ya supaya kita berhasil dalam menuntut ilmu. Beliau ringkaskan di sini kurang lebih ada 6 poin. Yang pertama, kita baca dulu kalimat beliau dalam syair yang beliau tulis di kitabnya Ad-Diwan, ya Diwan Asy-Syafi'i. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bibayan. Aku akan jelaskan kepada engkau
secara terperinci dengan keterangan sebagai berikut. Dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamani. Dzakaun, kecerdasan, hirsun, antusias dan semangat, wa ijtihadun, kesungguhan, wa dirhamun, ada harta atau bekal, ya. Kemudian wa suhbatu ustadzin, berinteraksi dengan guru, kemudian wa tulu zamani, dan dalam waktu yang sangat panjang atau dalam waktu yang relatif lama. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah di sini ada 6 poin ya. Yang pertama, kecerdasan. Ya, dalam belajar ini suatu modal yang sangat penting ya, adanya kecerdasan. Orang yang idiot ya, orang yang lemah akalnya, tentunya nggak mungkin ya dia bisa belajar, bisa membaca, bisa menganalisa, bisa memahami kan gitu ya. Alhamdulillah ini insya Allah rekan-rekan sekalian bisa memenuhi syarat ya. Ya insya Allah saya yakin ya teman-teman semuanya itu memiliki kecerdasan. Ya walaupun terkadang nggak paham-paham atau nggak ngerti atau mungkin ya down ya atau tidak berprestasi, mungkin itu ada faktor lain gitu kan. Namun secara ditinjau dari kecerdasan insya Allah ada dasar kecerdasan. Nggak ada yang idiot kan di sini kan? Ya kalau ada yang idiot ya nanti ada penanganan khusus nanti ya. Baik. Jadi kecerdasan itu satu hal yang sangat penting dalam menganalisa, memahami pelajaran ya. Alhamdulillah ini insya Allah semuanya memenuhi syarat ini ya. Kemudian yang kedua ini antusias ya. Nah di sini perlu kita garis bawahi, kasih catatan ini. Belum tentu semua kita antusias dalam belajar. Terbukti sampai sekarang berapa yang hadir ini? Dari 72 ya kan, hanya 22 yang hadir. Nah, ini berarti ada masalah dari adab yang kedua ini ya. Yaitu antusiasnya masih perlu direparasi ya. Tambah. Ya. Antusias ini sangat penting ya, karena orang yang tidak punya antusias, tidak ada semangat terhadap ilmu, ya tentunya dia pasti tidak akan mendapatkan ilmu itu. Ya, orang yang antusias tentunya dia mengerti ya akan pentingnya ilmu. Ya. Orang yang tidak mengerti terhadap pentingnya ilmu tentunya ini akan berimbas kepada antusiasnya yang kurang gitu. Jadi perlu dipupuk di sini ya, ilmu agama itu ilmu yang sangat penting sekali. Ya bahkan dalam Al-Qur'an ya, Rasulullah itu ditambah menyuruh oleh Allah ya, disuruh berdoa kepada Allah untuk menambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya kan? Rasulullah enggak suruh menambah harta ya kan? Tapi disuruh menambah ilmu. Ya kan ya? Jadi sangat naif kalau seorang yang dalam kehidupannya ambisinya terhadap harta ya, sering dia berdoa hanya ingin mendapatkan tambahan harta, tapi jarang sekali di antara mereka yang berdoa kepada Allah supaya ditambahkan ilmu. Nah, ini kurang tepat ya, atau kurang sesuai dengan ajaran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ya orang yang menuntut ilmu agama itu akan didoakan ya, bersalawat kepadanya mulai dari ikan paus di tengah lautan sampai semut-semut di dalam lubangnya, dalam sarangnya, itu mendoakan bagi orang-orang yang antusias ya dalam menuntut ilmu syar'i, ilmu agama gitu ya. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga rekan-rekan sekalian rahimanirrahmatullah, ada kesungguhan. Ya, ada kerajinan dan ketekunan untuk mempelajarinya, bukan hanya sekedar ya di bangku di kelas ya. Jadi dia tambah referensi ya, tambah wawasan ya gitu ya, tambah pengetahuan. Jangan cukup dengan satu referensi saja. Tentunya juga harus diperhatikan tidak sembarangan referensi ya.
jangan ibarat sampah ya, semuanya masuk gitu kan ke dalam memorinya. Nah, ini perlu adanya bimbingan arahan yang mana yang patut dan layak untuk dikonsumsi, mana yang tidak. Nah, ini tentunya di bagian kelima nanti di arah dari pengarahan dari bimbingan guru. Tanpa ada bimbingan guru, ya seorang pelajar itu akan ya berjalan dan mengarungi lautan ilmu sesukanya, padahal tentunya ilmu itu kan banyak ya modelnya, ada yang benar dan salah ya. Hati-hati dengan ilmu-ilmu yang salah, yang bisa menyesatkan orang-orang yang mempelajarinya. Baik. Jadi harus ada kesungguhan. Kemudian ada harta, ada bekal ya. Dalam riwayat lain, dalam teks lain itu nasihat Imam Syafi'i adalah wabul qatin, bukan dirham ya. Wallahu alam mana yang lebih kuat atau lebih tepat. Tapi intinya adalah modal ya. Ada pengorbanan. Ya, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, yang bernilai tinggi, tentunya tidak bisa didapatkan dengan gampang gitu kan. Nah, contohnya juga sebagai seorang ya bahkan ya seseorang rela mengorbankan apapun demi kekasihnya. Ya, nih peringatan nih punya kekasih nih. Ya, pasti rela berkorban ya untuk kekasihnya. Nah, ini bagi yang mau nikah ya, tapi yang belum nikah jangan coba-coba dulu ya. Nah, kalau udah siap mau nikah nggak apa-apa ya. Sekarang belajar dulu ya. Baik, jadi harus ada pengorbanan ya kan dalam belajar. Seperti sekarang ya, kuliah malam ini memang agak berat ya. Enaknya kita kan santai-santai ya malam-malam ini kan gitu. Tapi karena kita ya mengerti akan pentingnya ilmu, tentunya kita rela mengorbankan waktu kita, harta kita, walaupun hanya sedikit ya, satu kali sepekan kita nge-zoom ya, kita gemit kan. Nah, ini adalah bentuk pengorbanan. Insya Allah ini adalah adab keempat, kita bisa berusaha memenuhinya. Kemudian yang kelima adalah bergaul dengan guru, artinya apa? Sering berinteraksi dengan guru. Ya, jadi kalau ada pembelajaran yang online ya, hendaknya ya kita langsung mendengar ya, karena tentunya berbeda orang yang membaca sendiri otodidak ya, dari teks, dari buku, dari materi atau panduan ya, dibanding dengan ya bimbingan dan pengarahan guru, tentunya berbeda. Ya, belum tentu yang kita pahami itu benar ya. Makanya pentingnya bimbingan seorang guru. Ya, jangankan kita, Rasulullah sendiri itu ada gurunya. Siapa gurunya? Dalam belajar Al-Qur'an. Ya, malaikat Jibril kan? Nih, itu buktinya bahwasanya aturan atau adab dalam menuntut ilmu itu ada bimbingan, itu adalah suatu hal yang lumrah atau suatu hal yang sangat ditekankan untuk keberhasilan seorang pelajar, seorang murid, seorang mahasiswa. Ya, kemudian yang keenam adalah waktu yang panjang. Ya, pelajar itu tidak cukup dengan 1 bulan, 2 bulan, 1 semester, 2 semester, ya. Bahkan ya rekan-rekan sekalian harus menempuh 4 tahun ya belajar sekarang di S1. Boleh saya tanya, sebelumnya yang dari Nusa Mandiri ini di BSI ya? Atau langsung dari Nusa Mandiri dari semester awal? Boleh berbagi? Langsung Nusa Mandiri, Pak. Hah? Nusa Mandiri, Pak. Oh, langsung Nusa Mandiri. Oh, langsung Nusa Mandiri. Alhamdulillah. Ya. Saya dengar ada transferan gitu kan, tapi nggak tahu nih gimana informasinya. Nah, tapi yang jelas ya, ini adalah pelajaran buat kita bahwasanya memang untuk meraih kesuksesan itu nggak bisa dalam waktu yang singkat. Ya, kita bisa melihat ya dosen-dosen kita yang ngajar ya, itu nggak mungkin bisa mengajar kalau cuman kuliah S1 kan gitu ya. Nah, mereka menambah kuliah mereka kan di S2 ya kan, dan bahkan ada yang S3. Nah, ini menunjukkan menuntut ilmu itu perlu waktu yang relatif lama. Ya, jangan anggap ya menuntut ilmu itu instan dapat ilmu simsalabim. Yang gitu ya. Ya.
ini perlu jadi bahan renungan bagi kita, ya. Demikian itu para ulama dulu, ya. Belajar itu enggak setahun 2 tahun, ya, puluhan tahun. Ya, Imam Asy-Syafi'i itu banyak gurunya, mulai dari Yaman, dari Madinah, ya, kemudian ke Baghdad, Irak, gitu kan, kemudian ke Mesir, ya, berlang-lang buana dan mengembara mencari ilmu. Seperti itu, ya, perjuangan para ulama terdahulu. Makanya kita lihat hasilnya itu betul-betul berkah sampai sekarang, ya. Kitab saja karangan Imam Syafi'i itu sampai berapa jilid itu, ya. Sekarang ya belum ada yang menandingi, ya. Nah, itu baru Imam Syafi'i, belum lagi yang imam-imam yang lain, imam-imam yang ahli dalam tafsir, ya. Kalau dikalkulasikan umurnya dengan jumlah lembaran yang mereka tulis itu justru lebih panjang, lebih banyak lembaran halaman karyanya, gitu ya, dibanding umurnya. Masya Allah, ya, itu kemuliaan dan keberkahan ilmu yang mereka dapatkan, ya. Tentunya ini ya dambaan kita semua, ya, ini harus jadi panutan kita semua. Baik, ya, jadi itu dia 6 poin atau 6 catatan bagi kita semua dalam rangka menuntut ilmu supaya kita berhasil dan sukses dalam menggapainya. Baik, rekan-rekan sekalian, sepertinya waktu kita akan segera berakhir dalam waktu 4 menit ke depan. Insya Allah nanti di sesi kedua kita gunakan online via Google Meet, insya Allah, ya. Baik, sekarang akan kita tutup, ya. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.